Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang utama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Allahumma. Yang kedua kalinya shalawat serta salam kita curahkan kehadirat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Yang ketiga kalinya di sini saya akan sedikit memberikan pengetahuan terkait pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir ya, untuk apa Allah itu menciptakan kita? Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Nah, ini digaris bawah ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk beribadah. Nah, kalau kita jabarkan itu banyak sekali, mulai dari ibadah yang wajib, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Jadi kita diciptakan Allah hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Lalu tahukah kita apa yang disebut dengan ibadah? Banyak sekali orang yang keliru mengartikan istilah beribadah. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwasanya ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, ataupun mengaji. Kalau kita definisikan ibadah sebatas itu, jelas keliru. Karena itu semua hanyalah sebagian kecil dari ibadah. Ibadah kepada Allah itu memiliki pengertian yang sangat luas kalau kita menggali lebih dalam. Coba kita ingat kembali, ada ayat yang berbunyi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Napa artine? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kata-kata yang belakang itu lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita meniatkan semua ibadah kita itu hanya untuk Allah? Pernahkah kita berpikir, apa sih tujuannya sholat ini? Bendina kok sholat? Tujuannya ngaji ini apa tuh? Bendina kok dikubur ngaji? Balik mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, uripku, matiku mung kersane Gusti Allah. Ora ana tujuane yo sak liyane Gusti Allah. Jadi kenapa dari kemarin dan sekarang saya meluruskan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, agar kita tidak sia-sia ketika kita mengerjakan suatu ibadah. Karena kenapa? Ibadah kalau kita tujuannya tidak cukup kepada Allah, itu tidak akan bernilai
sebuah pahala. Bahkan kalau kita sadari niat sholat itu akhirannya apa? Lillahi ta'ala. Jadi boleh kita berdoa, boleh kita memohon kepada Allah, tapi tujuan kita cuma satu yang paling utama, lillahi ta'ala. Jadi kalau di kitab ini pengertian ibadah itu yang kita lakukan itu dapat bernilai ibadah dan berpahala asalkan memenuhi beberapa syarat. Dan mriki enten 3 ingkang setunggal bermanfaat bagi diri sendiri atau sesama makhluk hidup, entah itu manusia, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Ingkang kalih dilakukan dengan ikhlas. Nah, kata-kata ikhlas niki tegese wis cukup tujuan kula ibadah mung krana Gusti Allah. Tidak ada sifat ataupun kretoke ati niki pengin dipuji. Pokoknya semata-mata yang dilakukan ini karena mengharap ridhonya Gusti Allah. Yang ketiga, tidak berlebihan. Nah, tegasé napa? Ibadah sak wajare mawon, sak pantese mawon, sak duweni. Dari pengertian ingkang 3 niku mang pengabdian kepada Allah cakupannya itu sangat luas. Bahkan secara global pengabdian itu dapat kita bagi atas 2 macam. Yang pertama, ibadah yang sudah tentu. Artinya nopo? Ibadah yang waktu dan caranya itu sudah ditetapkan. Misalkan kayak sholat, puasa, zakat, haji, itu termasuk ibadah yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu ibadah yang waktu dan tata caranya tidak ditentukan. Ibadah yang waktu dan tata caranya tidak ditentukan secara detail. Apa contohnya? Seperti belajar, bekerja, olahraga. Ini ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan menolong orang lain pun itu termasuk ibadah. Itu sekilas terkait pengabdian kepada Allah. Lanjut nggih. Sakniki pengabdian kepada orang tua. Nah niki posisi kanggo jamaah ingkang tasik duweni orang tua ataupun pengurus. Ing dalam Islam, berbakti dan mengabdi kepada orang tua itu hukumnya wajib, sekalipun mereka kafir, durhaka ataupun menyakiti. Nopo ayatnya? Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 pun jelas akan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan kepada ibu bapak berbuatlah baik, juga kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kalau kita pahami begitu hebatnya Islam yang sangat menekankan kepada ibu bapak. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, mengabdi dan berbakti kepada orang tua itu diurutkan setelah berbakti kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan
ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Kayak sampean pingin oleh ridho di Gusti Allah, railah ridho orang tua. Make cacah cilik niki lek kajani pamitan sekolah ya pamitan nang wong tuwa sik. Jange budal ngaji pamitan wong tuwa. Ben Gusti Allah ku ngridani kaliyane jenengan iki oleh-oleh. Enten pertanyaan seperti ini. Mengapa kita itu harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu dan bapak? Jawabnya, kita itu ada di dunia karena orang tua. Orang tua yang merawat kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang mengandung, melahirkan, mendidik dan mengajarkan kepada kita. Apakah pantas ketika kita udah dewasa dan kita durhaka kepada orang tua? Kalau seorang anak itu bisa berpikir positif, pasti bisa menemukan, oh iya ya, biar sing tahu merawat aku wong tuaku, sing tahu ngedidik aku iki wong tuaku, sing nglahirno, sing didik kula, sing nafkahi, sing memenuhi kebutuhan kula cilik sampai saiki sapa lek gak wong tuwa. Mosok ya aku iku durhaka nang wong tuwa. Niku pentingnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Nah niki kangge cah-cah nih ono beberapa cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama apa? Taat dan patuh. Kalau orang tua bilang, "Nak, ibu tuh baski gula yo nang toko." Jawabnya apa? Jawabnya nang basa nggih. Nggih, Bu. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, berperilaku lemah, lembut, penuh kasih dan hormat. Jadi kalau anak kepada orang tua harus hormat. Piye caranya hormat nang wong tua? Nang wong tuane gak boleh ngomong kasar, gak oleh bentak. Bahkan kata-kata ini gak oleh nang wong tua ya. Saumpama wong tuane ngongkon, "Le, Bruno ya, susulin bapakmu." Gak oleh ngomong, sik ya Pak, aku cek daging. Nah, gak oleh itu. Nah, dirubah ya. Karo wong tua kudu hormat. Sing nomor 3, jagalah kehormatan orang tua dengan perilaku kita yang terpuji. Contohnya napa? Semisal adik-adik iki dolanan karo wong gede. Ojo sampai nyeritakno keelekane wong tuane ataupun kekurangane keluargane nang wong liya. Karo wong ya kudu sopan, nggih. Yang keempat, jangan mencari atau mencemooh orang tua lain, sebab orang lain akan mencemooh orang tua kita. Nggih, kula gambaraken nggih. Nganggo cacah cilik iki. Semisal guyon karo kancane, ojo sampai nggawa jeneng wong tuane. Sering dong cacah cilik niku lek guyonan jenenge wong tuane disebut. Contoh nggih, apunten.
Anake Pak Ahmad, anake Pak Wahyu itu gak oleh. Sekelas guyon pun ojo sampai nggawa jenengi wong tuwa nggih. Lak gak gelem diilokno ojo sampai ngilokno. Lak gak gelem dilarani ojo ngelarani. Lek gak gelem diantem ojo ngantem nggih. Dieling-eling niki Cah. Sing pertama apa, Mang? Ben ngaji niki ana manfaate nggih. Anak berbakti kepada orang tua ada beberapa cara. Yang pertama, taat dan patuh. Yang kedua, hormat. Yang ketiga, perilaku yang terpuji. Yang keempat, jangan mencemooh orang lain. Nggih, niku nggih dieling-eling nggih. Kale wong tuwa mesti sopan. Gak oleh ngomong kata-kata sing gak sopan niku nggih. Bahkan nek karo wong tuwa seharusnya kudu basa, kudu sopan nggih. Mangke kula lanjutaken ingkang tiga niki pengabdian kepada masyarakat. Menungso niki termasuk homo sosius. Apa niku homo sosius? Makhluk sosial. Tegese menungso niki boten saged urip lak gak ana wong liya. Lek kangge bahasa Indonesia niku manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Dan gone ing dalam Islam niku menyuruh manusia untuk saling menghargai dan menyayangi kepada sesama. Dan gone Quran surat Al-Maidah ayat kali wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita percaya dan Islam itu Quran itu dawuhe Gusti Allah. Lah kan dawuhe Gusti Allah Quran surat Al-Maidah ayat kali niki kan dijelasaken tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jelas kan di ayat ini kita disuruh untuk berbuat baik dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu bagaimana cara kita melakukan pengabdian kepada masyarakat? Ini dalam kitab ini dijelaskan ada beberapa hal yang bisa menuntut kita untuk berbakti ataupun untuk sesama manusia, untuk masyarakat. Ingkang pertama itu berguna bagi masyarakat dan tidak menjadi pokok persoalan baginya. Janganlah anggota masyarakat itu menjadi resah dan merasa dirugikan karena tingkah laku kita. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi sesamanya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang paling banyak berbuat buruk kepada
pada sesamanya. Iku ingkang pertama. Ingkang kalih, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah meminta maaf apabila bersalah. Jadi ketika kita kumpul karo tonggone, kumpul karo wong liya, mbok iku gak pernah nggih. Iku kita harus mempunyai sifat ataupun hati yang mudah memaafkan orang lain ataupun mudah untuk meminta maaf. Yang ketiga yaitu menjaga dan memelihara kehormatan hak milik dan jiwa sesama warga. Contohnya apa? Tidak mengganggu, tidak merendahkan, apalagi merusaknya. Sebab nopo? Sebab dan Islam itu mengharamkan pemeluknya melakukan keburukan antar sesama, apalagi terhadap sesama umat muslim. Yang kelima, mendamaikan orang yang saling bermusuhan. Yang keenam, saling membantu atau menolong untuk kebaikan dan saling mengingatkan apabila tetangganya, apabila ada orang itu yang berbuat salah ataupun keliru. Niku beberapa cara gitu yang bisa kita lakukan ketika kita berkumpul dengan masyarakat ataupun orang yang kita kenal. Jadi yang pertama tadi apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, menjaga kehormatan orang lain. Napa niku tegese ojo sampai karo tanggane niku ejek-ejekan, ngrendahno, pemane merusak rumah tanggane wong liya. Nangisan gak oleh niku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada orang tua dan pengabdian kepada masyarakat. Muga-muga kita sedaya saged ngolai ilmu ingkang manfaat dalam pengajian sore hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, bisa membuat kita semua, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu mengingat bahwasanya tujuan kita hidup niku, tujuan kita ibadah niku lillahi ta'ala. Tidak mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jikalau ada salah kata ataupun pernyataan saya yang menyinggung panjenengan sedaya, kula nyuwun ngapunten nggih. Kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.